masalah ya. Jadi ada masalah bener, iya. profesi ini muncul. Padahal Mm. profesi awalnya itu adalah musik vokal seperti itu ya. Mm-mm. Sampai pada akhirnya profesi ini dijadikan profesi utama atau bagaimana? Yang mana nih, Mbak? Yang ini yang sedang kita bahas tentang Oh, ya pastinya sih jadi profesi utama karena hmm, eh, bener aja Mbak pas mulai pandemik ini banyak musisi yang ya, iya loh. saya juga baca di beberapa informasi gitu ya bahwa banyak sekali lapangan kerja sekarang itu freeze dulu ya. Jadi Bener, iya bener ini banget. beberapa bidang yang malah dia lebih naik. Di antaranya adalah kesehatan lah ya, tentang kesehatan Mm. insurans ya. Jadi insurans ini memang pada masa saat ini itu betul-betul uh, bisnisnya itu lebih naik lagi katanya begitu ya. Iya. Dibilang naik, nggak juga sih. Sebenarnya pandemik ini memang mempengaruhi banget sih sebenarnya semua ya, semua lini sangat terpengaruh sekali gitu. Kecuali ya makanan, pastinya nggak akan pengaruh ya Mbak. Cuma yang jadi kenapa saya angkat sebuah judul apa profesi dan penghasilan kita itu sudah terlindungi atau belum? Karena yang pertama itu profesi itu kan terkait dengan pekerjaan ya. Oke. Pertama, kalau dia terkait dengan pekerjaan, terkait dengan skill gitu ya. Kita punya skill, kita punya pekerjaan yang tentunya mengarahnya itu kepada penghasilan I gitu. see. Uh, tapi masalahnya di sini adalah pada saat kita produktivitas, pada saat kita sudah punya penghasilan yang seperti Mbak Nisa ngomong tuh tadi siang ya, itu bagus banget ya dia sudah bahas. Kita kadang terlena gitu ya, terlena. Aku sih nggak mau bahas dari sisi perhitungan rinci gitu ya keuangannya gitu, tapi aku bahas bagaimana kita sebenarnya tidak menyadari bahwa sesuatu resiko yang terjadi itu nggak bisa permisi dulu gitu, nggak bisa ketok pintu dulu gitu. Cuman kan banyak juga ya berita, kadang-kadang tuh banyak stigma-stigma yang agak negatif nih tentang asuransi. Susah kalau mau klaimnya, atau ada yang lebih sadis lagi bilangnya, ah asuransi itu sama aja nih Bu. Nah, kayak gitu tuh kan ada tuh terdengar seperti itu. Iya, Itu sih bener. bisa terjadi seperti itu. Apa edukasi di awalnya kurang, atau mungkin dulu si advisernya itu kayak nggak jelas gitu nerangin, jadi kayak kejebak gitu kita sebagai orang yang harus beli premi dari dia tuh dulu nggak dijelasin kok akhirnya tiba-tiba begini. Nah itu kenapa sih bisa terjadi stigma-stigma seperti itu? Iya, aku tuh sering banget temuin ya calon-calon nasabah aku ya yang mereka tuh aduh aku kapok sama asuransi gitu. Benar. Nah, pertama itu sebenarnya kesalahan yang paling fatal itu adalah orang mau masuk asuransi itu menganggap sebuah cost yang dikeluarkan untuk menghasilkan sama seperti investasi kayak di deposito. Okay. Jadi kebanyakan yang aku temuin ya, aduh aku udah bayar 1 juta tiap bulan ya. Terus setiap 10 setiap bulan terus sampai 10 tahun. Ternyata setelah 10 tahun uangku itu nggak ada hasil apa-apa gitu. Cuma sekian. Nah, harusnya dapatnya 125 juta. Harusnya dapat berapa? Ternyata dapatnya tuh cuma 90 misalkan atau cuma 80 gitu ya kan. Nah Kebanyakan itu pertama yang gara nggak jelas dari awal kali ya sehingga kita ya, sebenarnya dari advisernya kadang juga tidak menjelaskan dengan baik gitu ya. Jadi aku mungkin di sini mengedukasi aja bahwa kalau kita masuk asuransi atau kita beli proteksi itu namanya kita membeli proteksi gitu. Pada saat kita membeli proteksi itu sebenarnya bukan untuk investasi seperti kita nabung di deposito gitu. Sama kayak BPJS. Sebenarnya kalau kita nggak bayar BPJS, emang kita bisa pakai BPJS-nya? Nggak bisa kan? Nah, jadi sama lah asuransi seperti itu gitu. Cuma memang ada bonus. Bonusnya itu ada nilai tunainya gitu. Cuma nilai tunainya itu nggak 100% sama seperti kita nabung di deposito gitu. kalau kita punya dana nih, saya belum masuk asuransi kecuali BPJS contohnya, saya punya 500.000 uang sisa yang bisa saya alokasikan nih, invest dana darurat atau asuransi duluan, simpan yang mana? Kalau saya lebih baik ambil asuransi.
asuransi. Alasannya? Karena kalau kita masuk asuransi, yang pertama kita tuh dapat semuanya. Mulai dari rawat inap, terus penyakit kritis, gitu kan, sama amit-amit kalau sampai kita meninggal ya, mendadak, gitu. Karena kalau kita simpen dana darurat, pada saat penyakit yang tidak diduga-duga itu datang, dana darurat itu pun tidak bisa membayar dan mengcover seluruhnya, akhirnya. Hilang kurang-kurang juga ya. Betul, ujung-ujungnya nanti jual aset. Baiklah, baik-baik. Oke, good. Berarti Gitu. kalau seandainya terjadi sesuatu yang darurat-darurat, mungkin kita bisa minjem dulu atau apa gitu ya. Kalau misalnya cuma sakit Benar banget. atau cuma sakit apalah yang nggak terlalu Iya, serius. Tapi kalau benar kita banget. punya asuransi kan malah merugikan lebih banyak lagi ya. Benar banget. Dan banyak banget yang aku temuin ya, teman-teman aku, keluarga besar aku, karena kepala rumah tangganya atau mesin uangnya ini, pencari nafkahnya ini tiba-tiba ada yang sakit kritis dan tiba-tiba ada yang meninggal, akhirnya mereka harus terseok-seok gitu loh. Apalagi kalau si istri itu tidak bekerja. Waduh, itu lebih parah lagi. 10 menit lebih lagi. Ada pesan khusus nggak ini terutama untuk orang-orang yang sekarang bingung dengan masalah ekonomi nih, Elta. Jadi kita jangan berpikir bahwa kita ini semuanya punya dana untuk dimasukkan ke insurance, apalagi beberapa premi itu lebih bagus. Iya, kalau ada duitnya. Nah, ini Elta punya saran nggak buat orang-orang yang aduh buat makan besok masih bingung, suami di PHK, saya jualan nggak laku dan lain-lain. Masalahnya itu yang dihadapi itu loh, boro-boro gue mikirin premi baru, premi yang lama aja nggak tahu nih mau diambil mungkin dana tunainya buat kehidupan hidup gue. Nah ini punya tip and trick untuk orang-orang, teman-teman kita yang kurang beruntung nih seperti ini. Kalau misalkan untuk teman-teman yang istilahnya seperti udah nggak ada penghasilan sama sekali gitu ya, minimal memang harus punya BPJS. Itu yang pertama, karena BPJS kan masih terjangkau ya, gitu, sangat terjangkau sekali. Minimal harus punya. Kalau memang benar-benar sudah tidak punya penghasilan sama sekali gitu. Tapi yang saya sangat sayangkan gitu ya, yang saya lihat fakta realita, sebenarnya kita tuh seperti yang si Mbak Nisa bilang ya, kita tuh mengeluarkan uang kecil untuk dapetin uang besar. Nah, contoh, kadang-kadang kalau kita mau membeli sebuah makanan, kayak misalkan kopi atau snack atau apa, kita tuh nggak mikir loh. Aku tuh nggak pernah mikir kalau mau beli kopi kenangan, serius. Karena aku doyan banget sama kopi kenangan. Aku beli 18.000. Nah, ada yang bener-bener orang tuh saking sukanya gitu sama kopi kenangan tuh bisa beli setiap hari misalnya. Atau dia ngeluarin jajan untuk jajan yang aduh pengen banget beli ini nih, ngeluarin 30.000 sekali jajan tuh kita udah di 50.000 ya kalau dipikir-pikir, bener gak sih? Nah, kadang-kadang saya suka mikir ngomongnya sih, aduh kegedean nggak ada duit segitu, tapi kalau mau jajan tuh nggak sayang, nggak mikir. Nah setelah kalau di itu, aku pernah nemuin salah satu temen aku, dia bilang, aduh untuk saat ini kondisi gini, oke yuk sekarang kita hitung-hitungan yuk. Saya bilang, pernah saya begitu sama dia, oke kita hitung-hitungan, pemasukan berapa, pengeluaran rutin berapa, pengeluaran ini berapa.